Baik, karena ada request dari kawan-kawan untuk membahas nomor 30, jadi saya bahaskan, semoga bermanfaat. Saya berpikir sebenarnya sebelumnya tidak perlu dibahas karena ini soal yang ya mudahlah kalau menurut saya. Kita tinggal menganalisis grafik yang ada, gambar yang ada. Nah, gambar berikut ini menunjukkan hubungan antara produksi panas dan laju kehilangan panas pada tubuh manusia. Jadi di sini ada 3 gambar. Yang pertama saya jelaskan secara garis ya. Pertama, gambar pertama itu produksi panas kita itu cenderung konstan ya, datar saja. Artinya kalau produksi panas kita ya cuma 10 ya 10 terus. Nah, tapi tiba-tiba di di kehilangan panas kita langsung terjun bebas ya. Ekstrim sekali kita kehilangan panas, lalu perlahan kemudian akan kembali normal kembali ya. Kehilangan panas kita itu konstan kembali. Lalu yang kedua, sebaliknya dari gambar pertama. Yang pertama kehilangan panas, yang kedua kehilangan panas kita ini konstan. Artinya kalau kita kehilangan panas 10 terus, lalu tiba-tiba ada peningkatan produksi panas yang sangat signifikan ya, sangat langsung loncat. Lalu setelah itu ada penurunan secara bertahap sampai keadaan produksi panas kita itu normal, dia mengimbangi kehilangan panas kita. Lalu yang ketiga, ada produksi panas yang tiba-tiba langsung naik cet ya. Tiba-tiba langsung naik saja, langsung 100, itu 100 derajat misalnya. Lalu stagnan, lalu kemudian diikuti dengan kehilangan panas yang secara bertahap sampai dia mengimbangi produksi panas yang telah terjadi. Nah, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Kondisi 1 dan 2 memicu terjadinya peningkatan suhu tubuh. Kenapa kemudian I salah? Yang pertama, coba kita lihat kondisi 1. Kondisi 1 itu produksi panas itu lebih sedikit dibandingkan kehilangan panas. Jadi kondisi 1 ini sebenarnya yang memicu terjadinya peningkatan suhu tubuh ya. Karena panas tubuh kita yang hilang ya. Banyak panas dari tubuh kita yang hilang sehingga seperti ini. Sehingga untuk memicu kembalinya suhu suhu tubuh kita menjadi normal kembali seperti ini, itu harus ada peningkatan suhu tubuh. Sementara yang kedua yang terjadi adalah sebenarnya peningkatan produksi panas di atas panas rata-rata suhu tubuh kita misalnya. Sehingga kalau yang kedua ini otomatis kita harus memicu tubuh kita untuk menurunkan suhu tubuh kita sampai kemudian suhu tubuh kita itu produksi panas itu dia berkesesuaian dengan kehilangan panas pada suhu tubuh kita. Ya, itu seperti itu. Itu analisis sederhananya ya. Yang kedua, B, kondisi 3 terjadi ketika kita sedang berolahraga. Benar. Kenapa? Pertamanya alasannya sebelum kita melihat gerak gambarnya, saya kemukakan dulu 2 alasan kenapa kita lebih cepat memproduksi panas ketika berolahraga dibandingkan kehilangan panas ya. Yang pertama karena aliran darah meningkat ke otot ya. Kenapa meningkat ke otot? Karena ingat ketika kita sedang berolahraga itu tubuh kita membutuhkan, atau spesifiknya otot kita membutuhkan oksigen yang lebih banyak dibandingkan kita beraktivitas secara normal. Sehingga untuk menyuplai oksigen lebih banyak ke otot ya tentu aliran darah harus cepat meningkat. Nah, aliran darah inilah yang menyebabkan produksi panas dalam tubuh kita juga meningkat. Yang kedua, karena respirasi seluler, artinya ketika oksigen banyak dibutuhkan itu berkorelasi positif dengan respirasi seluler. Ingat, oksigen dibutuhkan di respirasi seluler. Ketika respirasi seluler meningkat, maka respirasi seluler ingat itu dia juga menghasilkan panas sehingga panas tubuh kita meningkat. Lalu kehilangan panas ini tentu harus produksi panas pada saat kita berolahraga juga harus dibarengi dengan agar kehilangan panas. Kenapa? Karena ingat ketika terlalu overheat ya, terlalu panas tubuh kita itu juga tidak baik sehingga
Lalu ada adaptasi tubuh kita untuk menghilangkan panas akibat peningkatan itu. Misalnya kita berkeringat. Nah, itu adalah salah satu adaptasi tubuh kita untuk menghilangkan panas yang di bagian sini ya. Ya, semoga dipaham. Lalu yang C, pada kondisi 1 kulit akan berwarna pucat akibat menurunnya aliran darah ke kulit. Ini benar. Kenapa? Karena biasanya kalau aliran darah menurun di daerah kulit, itu cenderung suhu tubuh kita di bagian kulit itu menurun. Nah, akibatnya adalah suhu tubuh kita, kulit kita akan kelihatan tidak seperti warna seperti biasanya, tapi dia cenderung pucat karena produksi panas itu lebih kecil daripada kehilangan panas tubuh kita. Yang D ini yang agak menarik ya. Infeksi dapat memicu terjadinya kondisi 3. Jadi kondisi 3 ini dia katanya infeksi itu mirip ketika kondisi kita berolahraga. Apakah ini benar? Nah, coba kita lihat. Salah ya. Kenapa? Karena inflamasi atau infeksi, saya istilahkan di sini inflamasi ya. Atau misalnya kita terkena sesuatu benda atau kemasukan benda asing, misalnya virus, bakteri, dan lain-lain sebagainya yang termasuk patogennya merugikan tubuh kita, maka itu menyebabkan peningkatan suhu tubuh kita karena respon dari tubuh kita. Karena dengan peningkatan suhu tubuh diharapkan senyawa-senyawa seperti patogen atau virus atau bakteri itu bisa mati dengan peningkatan suhu tubuh, dan ini diatur oleh hipotalamus ya. Yang kedua, secara spesifik itu karena adanya pirogen. Jadi peningkatan suhu tubuh itu karena diprakarsai oleh sebuah senyawa pirogen. Senyawa pirogen itu sebenarnya adalah senyawa yang dihasilkan oleh antigen yang masuk ya. Artinya patogen yang masuk. Maksud saya, misalnya ada virus, ada bakteri, dan pirogen itu ada dua. Ada pirogen yang bersifat eksogen. Ini pirogen bersifat eksogen itu artinya pirogen yang berasal dari luar, yang itulah yang bisa memicu nanti peningkatan suhu tubuh yang diprakarsai oleh hipotalamus. Yang kedua ada pirogen endogen. Ini pirogen yang ada di dalam tubuh kita. Antara eksogen dan endogen ini dia punya keterkaitan. Nah, seperti ini keterkaitannya ya. Coba kita perhatikan. Nah, semisal ya ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu bakteri itu ternyata adalah bakteri gram negatif. Yang notabene gram negatif itu kan dia punya lipopolisakarida atau LPS. Nah, LPS sebenarnya adalah bagian struktur dari membran bakteri yang dia bersifat beracun bagi tubuh. LPS ini sebenarnya dia adalah pelindung bagi bakteri, tapi dia penghancur bagi tubuh kita. Artinya dia racun bagi tubuh kita. Dia senyawa yang tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, ketika LPS misalnya kita terinfeksi bakteri, lalu ternyata ketika bakteri itu masuk ke dalam tubuh kita, nanti akan ada senyawa yang dikeluarkan oleh leukosit namanya interleukin. Interleukin itu berupa senyawa sinyal sebenarnya ya. Nah, interleukin inilah kemudian nanti yang secara singkat saya ini yang nanti yang menyebabkan adanya stimulus ke hipotalamus, adanya respon ke hipotalamus untuk meningkatkan suhu pada tubuh kita. Seperti itu ya, itu singkatnya. Terima kasih.